Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Shalatu wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, monggo selalu tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur datang ngasihipun Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang kita rasakan bersama-sama, khususipun nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, sehingga monggo kita syukuri dengan cara memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia ini kepada siapapun. Kepada orang-orang yang Allah cintai, Allah berikan dunia. Kepada orang-orang yang Allah benci pun Allah berikan dunia. Siapapun dapat dunia. Tetapi wala yu'til imana illa man yuhibbuhu. Tetapi iman itu tidaklah Allah beri kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Artasipun jamaah rahimakumullah, menawi kita semuanya masih ada iman di hati kita, berarti kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sisi lain jamaah rahimakumullah, iman ini sebagai jaminan kita untuk masuk surga. Nah, ngoten jamaah. Tidak ada yang bisa menjamin kita masuk surga kecuali iman. Sebab nanti jamaah rahimakumullah, ada dua golongan yang menjadi penghuni neraka. Yang pertama adalah orang-orang kafir, itu jelas masuk neraka. Allah katakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang musyrik itu di neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Golongan yang kedua, orang-orang mukmin yang yang bermaksiat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman tapi dia enggak taat, dia bermaksiat, selama tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala, ya, dia masuk neraka, tetapi nanti akan dijaminkan dengan keimanan dan dia masuk surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasul bersabda, yadkhul jannata ahlul jannah wa yadkhulun nara ahlun nar, kata beliau. Nanti penghuni neraka akan masuk neraka, penghuni surga akan masuk surga. Ya. Tetapi kemudian Allah pun berfirman, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqal dzarratin minal iman. Keluarkanlah hamba-hambaku itu dari api neraka yang mereka itu ada sisa keimanannya tinggal sebesar biji atom. Loh, jamaah, jadi iman itu sebagai jaminan masuk surga. Hamba Allah yang bermaksiat selama tidak menyekutukan Allah, imannya tinggal sebesar biji atom. Ya apa? Cowilik pol itu. Tapi kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi
misqal minal iman. Keluarkanlah dari neraka itu orang yang sisa imannya tinggal sebesar biji atom. Fayukhrijuna, kemudian dikeluarkanlah mereka dari neraka itu. Faqadistat wadat, dan tubuhnya sudah gosong kabeh. Jadi keluar dari neraka itu tubuhnya sudah gosong kabeh, babak belur. Ya, kalau diencang di neraka. Tapi kemudian kauna minan nahril haya. Tapi kemudian mereka itu dilemparkan ke sungai kehidupan dan mereka tumbuh seperti tumbuhnya pepohonan dari bijian dan mereka kembali sempurna lagi dan masuk surga. Terus iman ini jamaah rahimahullah sebagai jamin masuk surga. Kemudian kalau kita ini beramal, beraktivitas, beribadah, kalau nggak ada iman, Gusti Allah boten menerima amal ibadah kita. Nah, sebaik apapun orang kafir misalkan itu beramal, itu Allah memberikan gambaran dengan dua gambaran. Yang pertama, orang kafir itu kalau dia beramal itu seperti debu yang kering. Allah katakan di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-13 ayat 15, surat ke-14 ayat 16. Ya, Allah katakan, maslul ladzina kafaru bi rabbihim, permisalan orang-orang kafir pada Tuhannya itu, a'maluhum, amal mereka, api amalnya itu dan bermanfaat bagi manusia. Tapi karena mereka itu kafir, a'maluhum, amal mereka itu karomadistadad birih fi yaumin asif, seperti tanah yang kering yang kemudian dihembuskan oleh angin yang sangat kencang. Nah, kita bisa lihat kalau ada tanah kering ya, kemudian ditiup oleh angin sangat kencang, akhirnya apa? Hilang. Maka Allah katakan la yaqdiruna mimma kasabu fisai, tidak mereka dapat mengambil manfaat apapun dari amal mereka ya, seperti debu yang ditiup oleh angin yang kencang. Kemudian yang kedua, Allah gambarkan di dalam surah An-Nur, surat yang 24 ayat 39 ya, contoh orang kafir yang tidak beriman, dia beramal ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu a'maluhum, amal-amal mereka baik amalnya jamaah dan bermanfaat, tapi karena mereka tidak beriman, kasyarabin biqi'atin yaksabu dham'anu ma'an, seperti fata morgana di tanah yang datar, yang orang-orang yang haus itu mengira itu air. Nah, kita bisa lihat kan kalau ada panas, tanah yang datar koyo-koyo ono banyu nih ya. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an, ketika orang-orang yang haus itu mendatangi fata morgana itu yang koyok-koyok banyu tadi itu, ternyata tidak menemukan apa-apa. Nah, ini Gusti Allah sampai menggambarkan amalnya orang kafir seperti fata morgana, koyok-koyok ono wujude, ternyata tidak ada sama sekali. Maka iman jamaah yang Gusti Allah itu akan menerima amal-amal kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, ternyata dengan sebab iman Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sebesar apapun dosa kita, kalau ada iman, subhanallah, maka Allah akan mengampuni kita. Sampai Gusti Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqrabil ardi khotoya, lau, seandainya engkau itu mendatangi aku dengan membawa ya, dosa sepenuh bumi ya, bisa kita bayangkan ono dosa ya sepenuh bumi mendane akeh ya. Makanya ada kalimat harful lau, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Allah katakan, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka summa lakitani la tusbi saya, kemudian engkau bertemu aku dengan tidak menyekutukan aku sama sekali, tidak syirik ya. Dosanya bau banyak,
sepenuh bumi, tapi dia mati ya menghadap Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiyya maghfiratan. Saya pasti akan mendatangi kamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Ngoten jamaah. Jadi iman ini jamaah rahimakumullah menjadi sebab kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga iman ini jamaah rahimakumullah, jangan sampai lepas. Ya. Iman ini sifatnya given, karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diperjualbelikan. Jenengan yang benteng Pancasila masuk Sunrise golek iman yang mboten wonten. Nang dicak yang Sunrise golek apa golek iman enggak ada. Ya, enggak ada. Iman itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan dari Ibnu Mas'ud ya, bahwa Allah itu tidaklah memberikan keimanan kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Maka ya, kalau iman ini kokoh kemudian diwujudkan dengan amal-amal soleh, subhanallah, nanti janji Allah di dalam surat Al-Fusilat ya, kita beriman, imannya kuat, kemudian kita istiqomah. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan keimanan itu, kokoh, beramal soleh. Ya. Tatanazzal alaihimul malaikatu, maka turun pada mereka itu malaikat-malaikat. Untuk apa mereka turun pada kita? Memberikan khabar jamaah. Alla takhafu, kamu jangan khawatir, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Kenapa? Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena ada surga yang telah Allah janjikan untuk kamu sekalian. Jadi surga itu telah menanti kita jamaah. Dan surga itu akan Allah tampakkan ketika kita nanti menghadap Allah dalam kondisi naza sakaratul maut. Allah akan tampakkan itu. Sehingga orang beriman itu nalikane dia itu sedo, ya apa sedo itu? Nikmati wis disudo, artinya mati ya. Matek iku nek wong gak sembayang, nikmati wis entek iku matek jenenge. Pomone wong gak tau ngaji blas, jenenge apa? Bongko. Diobong di neraka ya. Nah, kita kalau sudah sedo jamaah rahimakumullah, iku ternyata dawuh Kanjeng Nabi, wong mukmin itu kalau mati nazar itu seneng. Lho ngoten. Dengan catatan ada iman. Pomone sing tuwek-tuwek ngeten iki, wis ketok kurang sak jangka. Pun khawatir jenengan makin dipundhut ya ajalnya sampun ditetapkan, seneng jamaah. Dan itu enggak dipahami oleh orang-orang yang masih hidup ya. Mereka sedih semuanya, tapi jenengan ketika nazar sakaratul maut, masya Allah senengnya luar biasa. Enggak percaya jenengan.